Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rusyanti dengan NIM 112110827, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan PPh 21/26 beserta Natura. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. PPh pasal 21/26 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21/26 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP 2019. Untuk objek pajak penghasilan PPh pasal 21 ini antara lain yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, dan honorarium. Nah, untuk penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 atau bukan objek pajak PPh pasal 21, antara lain yang pertama, pembayaran manfaat atau satuan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga yaitu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang keempat yaitu zakat yang diterima oleh orang pribadi dan beasiswa yang diperoleh atau diterima warga negara Indonesia dari wajib pajak. Nah, untuk tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 ini ada beberapa lapisan. Yang pertama yaitu penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%, dan di atas 5 miliar itu dikenakan tarif 35%. Dan apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 20% dari tarif normal. Untuk elemen PTKP pada PPh pasal 21 sesuai dengan aturan peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 garing PMK 010 garing 2016, besaran PTKP untuk tahun 2016 yaitu yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi tidak kawin. Yang kedua yaitu 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Dan yang terakhir itu 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak yaitu 3 orang untuk setiap satu keluarga. Dan selanjutnya yaitu materi mengenai natura. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 03-PJ23-1984 menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura merupakan setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Menurut PMK nomor 167-PMK 03-2018 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Natura atau kenikmatan sebagai objek pajak berdasarkan Undang-Undang HPP Pasal 4 Ayat 1 huruf A menyatakan bahwa penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura atau kenikmatan kecuali yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya ada pasal 4 ayat 1 huruf B yaitu hadiah atau undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 huruf M yaitu premi asuransi. Nah, natura kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak ada beberapa. Yang pertama yaitu makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Di sini dimaksudkan bahwa makanan yang pertama yaitu makanan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Yang kedua ada kupon makan atau minum bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian seperti tidak langsung di tempat kerja, meliputi bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas di luar lainnya. Nah, yang ketiga itu bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, yang kedua ini ada natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Meliputi sarana prasarana atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya, yaitu berupa tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, ataupun olahraga. Tidak termasuk golf, balap, perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Nah, yang ketiga ini yaitu natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, natura atau kenikmatan yang sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi yang pertama itu pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Nah, yang selanjutnya itu natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Selanjutnya ada natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD atau APB desa. Nah, di sini ada beberapa jenis natura dan batasan tertentu. Yang pertama itu ada bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman,
makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Nah, batasannya itu diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Nah, untuk selanjutnya yaitu bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan. Batasannya yaitu diterima atau diperoleh pegawai secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 3 juta per pegawai atau per tahun pajak. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, dan telepon seluler beserta penunjangnya seperti pulsa dan kuota. Batasannya yaitu diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Nah, yang selanjutnya, nomor 4 adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Batasannya yaitu diterima oleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya, fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif. Batasannya yaitu diterima atau diperoleh pegawai secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 1,5 juta per pegawai atau per tahun pajak. Nah, yang nomor 6 yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak dan batasannya ini diterima atau diperoleh pegawai. Untuk selanjutnya nomor 7 yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individu antara lain apartemen atau rumah tapak. Nah, batasannya ini yaitu diterima atau diperoleh pegawai secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 2 juta per pegawai atau per bulan. Nomor 8, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Batasannya diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai atau per bulan dari pemberi kerja. Nomor 9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Batasannya diterima atau diperoleh pegawai. Selanjutnya nomor 10 yaitu fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Batasannya diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Dan yang terakhir, seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Batasannya diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi kerja. Demikian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.